Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Fadilah, dosen jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Arsitektur Digital, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam penggunaan program pemodelan arsitektur secara digital untuk proses perancangan arsitektur. Mulai dari membantu proses dokumentasi perancangan tahap konseptual, skematik, pengembangan rancangan, post-production, sampai pada penyajian grafis arsitektur atau presentasi secara digital. Mata kuliah ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis mahasiswa, tetapi juga membentuk pola pikir visual yang komunikatif dan representatif dalam mendukung proses desain arsitektural secara profesional. Pada bagian capaian pembelajaran, ada 2 capaian pembelajaran lulusan yang diacu oleh mata kuliah Arsitektur Digital, yaitu Architectural Communication dan Application of Digital Technology. 2 CPL tersebut merupakan beberapa bagian dari Student Performance Criteria yang jurusan arsitektur adopsi dari KAAB, yaitu Lembaga Akreditasi Arsitektur Internasional yang berlaku di Indonesia dan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum jurusan arsitektur. Sehingga disusunlah 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang disebar di dalam 16 pertemuan mata kuliah arsitektur digital. CPMK pertama adalah mampu memahami paradigma teknik digital dan ragamnya, baik dari 2 dimensi, 3 dimensi, atau teknik digital arsitektur berbasis CAD dan BIM di dalam presentasi rancangan arsitektur. CPMK 2 mampu menyajikan gagasan rancangan arsitektural melalui teknik digital sesuai dengan kebutuhan presentasi arsitektur, di mana mulai tahap prarancangan, pengembangan rancangan, sampai dengan pasca produksi rancangan. Dan CPMK 3 adalah mampu membuat rancangan arsitektural dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital. Jadi dari 3 CPMK ini ditekankan kemampuan mahasiswa untuk dapat menggunakan media digital arsitektur dalam proses perancangan, serta menyajikan secara visual dan komunikatif hasil dari rancangan tersebut. Untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka sudah disiapkan beberapa materi pembelajaran. Mulai dari pertemuan-pertemuan awal, di mana mahasiswa diberikan pengantar tentang apa itu arsitektur digital, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, sampai dengan paradigma pemodelan berbasis CAD dan BIM. Kita ketahui bahwa pada perkembangannya arsitektur digital itu sangat pesat. Penggunaan CAD ke BIM itu juga sangat memberikan pengaruh besar terhadap cara kerja proses arsitektur. Selanjutnya, mahasiswa juga diberikan prinsip dan strategi untuk penggunaan arsitektur digital pada setiap tahapan perancangan arsitektur, dan diberikan juga keterampilan praktis untuk menggunakan beberapa aplikasi yang berbasis CAD seperti AutoCAD dan 3D Modeling SketchUp, dan aplikasi berbasis BIM seperti Autodesk Forma dan Revit. Selain keterampilan penggunaan aplikasi modeling, kami juga membekali mahasiswa menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung penyajian grafis arsitektural. Pada bagian post-production, mahasiswa mempunyai pengalaman untuk menggunakan aplikasi engine render dan Photoshop. Kemudian mahasiswa juga melanjutkan penyajian hasil dari rancangan maupun post-production tadi untuk disajikan dalam sebuah poster perancangan yang sudah memenuhi kaidah-kaidah visual dan komunikasi yang efektif. Untuk mendukung materi pembelajaran, kami menggunakan beberapa sumber ajar, baik yang kami ambil dari internal maupun dari eksternal. Beberapa sumber ajar utama yang kami gunakan adalah pengantar arsitektur digital, kemudian pengantar BIM dalam arsitektur, standar informasi dalam gambar manual, kemudian ada juga buku modul CAD 2 dimensi untuk arsitek, serta jurnal dari kami, preferensi pengguna terhadap pemodelan SketchUp, AutoCAD, dan Revit dalam perancangan arsitektur. Kemudian sebagai bentuk dukungan untuk
keterampilan praktis mahasiswa, kami juga membekali dengan sumber-sumber pendukung yang sebagian besar adalah video ajar, tutorial yang kami susun sebagai bagian dari materi pembelajaran di arsitektur digital, seperti AutoCAD Keyboard Shortcut for Beginner, kemudian Revit Tutorial Indonesia, kemudian ada beberapa sumber dari eksternal yang kami juga sematkan, yaitu penggunaan Autodesk Forma pada tahap redesign. Video ajar tutorial ini dapat diakses mahasiswa kapanpun, sehingga di luar kelas dan di luar jadwal praktikum, mahasiswa dapat berlatih dengan melihat tutorial dari video ajar yang kami berikan. Untuk sistem pembelajaran, sebagian besar pertemuan dilakukan dalam bentuk luring, di mana pada setiap pertemuan biasanya kami menyampaikan kuliah, materi-materi ajar, dan di dalam proses penyampaian kuliah kami juga membuka diskusi dan tanya jawab, sehingga setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengkonfirmasi apa yang mereka pahami dari materi ajar yang disampaikan melalui kuliah. Kuliah dan diskusi ini biasanya dilakukan dalam 50 menit pertama, sehingga 150 menit berikutnya merupakan tutorial dan praktikum untuk mendemonstrasikan secara praktis software dan aplikasi arsitektur digital. Dan pada sebagian pertemuan, kami lengkapi dengan beberapa quiz untuk melihat bagaimana pencapaian mahasiswa, baik dari sisi pemahaman maupun keterampilan praktis. Kemudian, selain luring, kami juga mendorong mahasiswa untuk tetap melaksanakan pembelajaran mandiri secara daring, baik menggunakan tutorial video ajar maupun modul-modul yang kami berikan di dalam Google Classroom. Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, di dalam kelas kami melengkapi media-media interaksi, baik berupa materi ajar yang kami sampaikan melalui presentasi, PowerPoint atau PDF, yang kemudian disampaikan kepada setiap mahasiswa. Kemudian di dalam lab komputer, kami selalu melakukan demonstrasi model maupun case, sehingga mahasiswa dapat secara langsung memahami bagaimana workflow atau penggunaan software serta pemecahan kasus-kasus tertentu yang ditemukan dalam mahasiswa menjalankan masing-masing aplikasi. Dan tentunya untuk mendukung kelancaran pembelajaran, setiap mahasiswa dibekali juga dengan lisensi student education dari kampus, seperti Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD, maupun Autodesk Forma, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mencoba menggunakan beberapa software tersebut. Selama praktikum di dalam kelas, kami juga selalu melakukan pendampingan secara langsung pada saat pemberian tutorial, sehingga case-case yang ditemukan itu dapat bisa diselesaikan secara langsung di dalam kelas. Dan pada beberapa pertemuan, kami juga melengkapi interaksi sekaligus untuk mengukur bagaimana pencapaian dari pembelajaran mahasiswa melalui aplikasi Quizzes, di mana setiap mahasiswa dapat secara langsung mengetahui hasil dari quiz yang mereka kerjakan. Di luar kelas, kami mempunyai grup WhatsApp untuk media komunikasi, serta Google Classroom untuk menyampaikan jadwal, materi ajar, tutorial video yang dapat dilihat dan dipelajari mahasiswa. Di bagian bobot penilaian, secara garis besar kami membagi menjadi 3, tugas 50%, UTS 20%, dan UAS 30%. Tugas merupakan bobot yang paling besar karena di dalamnya terdapat beberapa proses penilaian yang dilakukan, mulai dari praktikum 1 sampai 7, quiz 1 sampai 2, dan dilengkapi juga dengan kuesioner. Setiap praktikum dan quiz akan menilai capaian dari sub CPMK masing-masing, yaitu sub CPMK 2A, 2B, 3A, dan 3B. Pada bagian UTS, penilaian dilakukan dalam bentuk praktikum, mengerjakan case tertentu yang diberikan oleh soal, dan praktikum ini akan menilai sub CPMK 1A, 2A, dan 3A. Kemudian pada UAS, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan secara komprehensif hasil dari capaian keterampilan yang sudah didapatkan pada setengah semester terakhir, di mana pada bagian ini dilakukan penilaian terhadap sub CPMK 3A dan 3B. Dan terakhir, kami juga melengkapi dengan kuesioner untuk menjawab bagaimana capaian atau peta pencapaian setiap mahasiswa
secara menyeluruh dari awal semester sampai akhir semester. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana rekaman pelaksanaan pembelajaran di dalam laboratorium komputer yang merupakan real classroom yang telah diikuti oleh sekitar 23 mahasiswa. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan ini kita akan sampaikan materi tentang digital simulation, khususnya pada early stage of building design ya. Jadi sebetulnya materi ini tentu sangat bisa mendukung studio kalian yang sekarang kalian ikuti ya, studio PA6 ya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah salah satu materi dari mata kuliah arsitektur digital ya, karena kalau kita lihat capaian pembelajaran di arsitektur digital, ada dua yang merupakan capaian yang bisa kalian dapatkan dari mata kuliah tersebut. Pertama tentang architectural communication, dan yang kedua tentang application of digital technology. Nah, keduanya itu bisa kita peroleh juga dari materi yang hari ini akan kalian simulasikan. Jadi sesi ini tidak sepenuhnya merupakan sebuah kuliah, tapi merupakan praktek simulasi. Makanya kami di awal, sebelum kalian memulai perkuliahan hari ini, kami minta semua mahasiswa untuk menyiapkan masing-masing akun dan proyeknya. Karena yang kita coba simulasikan nanti adalah langsung pada proyek masing-masing ya. Jadi ada dua, kita akan coba bagaimana menyajikan arsitektural, terutama pada tahap awal desain, menggunakan teknik digital, dan yang kedua membuat rancangan menggunakan aplikasi digital ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam simulasi digital apa yang akan kita pakai hari ini, di sini sudah bisa dilihat ada semacam isu penggunaan teknologi AEC. Ada yang tahu AEC itu apa? Architectural Engineering and Construction. Jadi nanti kalian akan semakin sering mendengar istilah-istilah ini. Apalagi kalau kita sebagai praktisi engineering, arsitektur, berkolaborasi dengan disiplin yang lain. Nah, isunya apa? Isunya kalau kalian lihat di dalam slide ini, yang paling kanan bawah itu sebetulnya ada, jadi ada riset yang sudah disusun, kemudian menunjukkan sebuah kesimpulan. Salah satu kesimpulannya adalah ini. Grafik ini bisa memperlihatkan pertumbuhan AEC teknologi, ya, artinya pertumbuhan software digital itu sangat pesat dari waktu ke waktu. Bayangkan dari 1960-an sampai ke 2000-an itu grafiknya sangat tinggi ya, meningkat. Tapi ada gap penggunaannya atau adopsinya itu yang warna orange. Yang bawah ya, yang putus-putus itu integrated adoption-nya. Artinya tidak sebanding dengan kecepatan teknologinya berkembang. Teknologinya cepat berkembang, tapi kita sebagai penggunanya itu tidak optimal. Jadi banyak teknologi baru, tapi nggak banyak yang bisa memanfaatkannya. Nah, salah satunya adalah yang kita kerjakan hari ini adalah teknologi untuk mendukung proses kolaborasi pada tahap awal desain. Nah, mengapa? Karena ini. Nah, beda dengan yang curve yang sebelumnya. Kalau kita pakai basis digital yang sudah integrated pada BIM. Awalnya itu memang sudah cukup load-nya itu tinggi gitu. Karena kita harus mikirin bagaimana detail-detail pada struktur dan kolom, bagaimana detail arsitektur pintu jendela, dan termasuk bagaimana kita harus memikirkan tentang energi, pencahayaan, penghawaan, noise, dan lain-lainnya. Jadi awalnya memang agak berat, tapi pada tahap pre-design, design development, semua permasalahan itu bisa tuntas. Jadi puncaknya itu tidak di construction dokumen, tapi puncaknya nanti di design development atau di konseptual sampai ke design development. Jadi cost-nya juga akan bisa ditekan seiring berjalannya waktu. Nah, itu yang akan kita coba hari ini. Kita akan coba praktekkan di bagian pre-design, di bagian ini ya, pre-design, menggunakan software digital. Ada yang sudah pernah pakai software simulasi sebelumnya? Ada yang pakai Sapphire? Ada yang pernah pakai Sun Study atau Solar Analysis di Revit? Pernah? Di magang atau di kelas? PA5 ya. Kalau di magang gimana? Pada saat magang? Oh, belum? Baik. Sekarang kita masuk ke inti dari kegiatan hari ini, yaitu kita mencoba mensimulasikan analisis menggunakan software yang namanya Forma. Sebetulnya
Forma itu apa? Forma itu adalah tadi saya sudah sampaikan basisnya cloud ya. Kemudian menggunakan AI juga. Ya, karena AI kan adalah keniscayaan sekarang ya. Jadi semua software digital untuk simulasi sekarang juga menggunakan AI powered tools untuk tahap pre-design dan schematic design. Makanya ini bukan untuk tahap design development ya. Kami ingatkan itu karena model yang akan kalian simulasikan nanti harus sesederhana mungkin. Ya. Nah, di dalam forma ada apa aja? Jadi di dalam forma itu kita akan ada 3 tahap paling utama. Yang pertama kontekstual data. Jadi kita menentukan site-nya di mana. Lokasi site itu di sampingnya ada bangunan apa aja, ada pohon atau enggak, ada sungai atau enggak. Nah, itu yang kita tentukan. Kedua, yang di tengah design dan automation. Kita memasukkan atau input data tentang bangunannya, tentang masa bangunannya. Ketiga, baru kita menganalisis. Ya, jadi ini masih mudah dipahami. Ya, koordinatnya Kalau kita ketika kita klik ke sini 2 kali boleh. Nah, ya, sudah ya. Enggak di Indonesia, tapaknya kamu coba dicek dulu di mana? Tapaknya coba cek. Nah, di mana? Di Spanyol sih. Spanyol. Di mana tapaknya? Apple crumble. Ya, tapaknya. Berjelas kan? Nah, itu dulu mana areanya? Baik, pada bagian ini kita sudah punya lokasi. Nah, langkah berikutnya kita harus membuat site-nya dulu, membuat batasan site-nya. Jadi kalian silahkan lihat di bagian atas, ini ada beberapa toolbars ya. Ada untuk membuat bangunan, membuat terrain, dan site. Nah, di bagian ini ada pilihan site limit, garis bantu ya. Klik di sini, kemudian mungkin di sini ya. Selanjutnya ke sini, kalau nggak salah ke atas ya. Ini. Kemudian ujung. Yang penting jangan masuk ke area sungai ya, supaya nanti cukup realistis gitu. Nah, kalau sudah, untuk menutupnya kalian bisa tekan enter atau klik aja lagi batas atau titik pertama. Klik. Nah, ini sudah jadi ya site. Kemudian akan terlihat ada garis yang sudah kita buat sebagai site. Itu diklik dengan cara kalian pilih trace existing shape di bagian kanan atas. Ya. Setelah masuk ke mode terrain tadi, kalian pilih trace existing shape, kemudian pilih site-nya. Nah, akan terlihat seperti ini. Jadi di bagian kanan atas ada mode untuk mengontrol berapa ketinggian site-nya, berapa perbandingan kemiringannya. Contoh jarak bebas, sehingga kita bisa mulai misalnya titiknya di sini. 1, kemudian arahnya ke sini. Ukurannya terserah kalian buat ya. Saya juga sama. Ini seperti SketchUp ya, sama. Di sini, kemudian mungkin di sini. Kemudian kalau sudah selesai bentuknya seperti ini, kalian bisa enter. Nah, enter. Setelah enter nanti akan ditanya berapa ketinggiannya. Kalau podiumnya misalnya saya asumsikan 4 lantai. 4 lantai itu kalau 4 kali 3 meter ya, ketinggian satu lantai berarti sekitar 12. Saya coba isi 12. Kemudian enter. Enter. Nah, ini sudah jadi bangunan podiumnya. Dan ini pasti ada fungsinya, maka langkah berikutnya kita menentukan fungsi. Nah, cara menentukan fungsi adalah kalian bisa klik saja bangunan yang terpilih ya, satu blok ini misalnya. Kemudian di bagian kanan ada pilihan function. Di sini masih unspecified. Jadi klik saja itu. Kemudian pilih komersial ya. Komersial. Ya, kemudian yang atas apa? Residential. Kita pilih ini. Nah, untuk memilih supaya bisa terblok yang masa lainnya pakai shift. Seperti SketchUp ya. Pakai shift, kemudian pilih functionnya menjadi residential. Nah, di bagian belakang ini tidak komersial dan bukan juga
residential kan. Jadi kita bisa menambahkan fungsi tertentu. Misalnya diklik saja bangunannya, pilih function unspecified-nya, kemudian pilih create new function. Nah, kalian bisa tambahkan, misalnya office, ya, office atau marketing office. Podiumnya hilang. Delete tadi kayak mungkin kayaknya. Atau tidak, atau terhide mungkin. Ya. Saya pilih misalnya office. Warnanya juga kita bisa tentukan gitu. Misalnya di sini warnanya biru. Apply change. Dan ini kita pilih sebagai office. Nah, jadi dalam rancangan masing-masing kita sudah bisa menentukan fungsi dari blok massa yang dipilih. Kalau pakai tree line ini kita bikin barisan pohon. Ya, caranya sama, kalian explore seperti tadi. Klik dari sini sampai sini misalnya. Ini ada barisan pohonnya. Kemudian diminta berapa ketinggian, berapa spasinya. Ini di enter saja dulu, nggak apa-apa, kita enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini defaultnya, kalau kalian lihat defaultnya ini diklik. Nah, di bagian kanan ada informasi, misalnya H-nya itu ketinggiannya. Saya bikin pohon mungkin harusnya di atas 5 meter, mungkin sekitar 15 meter gitu. Ya, atau 10 meter. Kemudian jarak antar pohonnya mungkin 7 meter. Ini silahkan diisi masing-masing sesuai dengan rencana desainnya. Ya. Kemudian tajuknya, lebar dari pohonnya berapa. Ini buat sebagai konteks dari analisisnya nanti. Kalau kita buat lebar ya pohonnya, maka kita akan mendapatkan shading yang lebih besar lagi. Jadi saya coba buat mungkin 2 meter ya shadingnya. Dilengkapi dulu ya pohon-pohon masing-masing. Dua, enter. Ya. Kemudian ada lagi tree line mungkin di bagian depan. Nah, jadi ini konteks dari rancangan sudah lengkap semua ya. Ada pohon, ada site-nya, dan ada bangunan itu sendiri. Ready ya? Sekarang kita lanjutkan ke tahap analisis. Nah, ini tahap yang paling penting. Kenapa? Karena inilah yang akan kalian sajikan nanti di dalam produk rancangannya. Ya, jadi semakin kalian lengkap konteks di dalam tapak yang dibuat, maka semakin presisi atau semakin akurat hasil analisisnya. Baik, kita coba mulai dari di bagian kanan atas sudah ada beberapa toolbars. Ya, di bagian analisis ini sudah terinformasikan berapa building coverage-nya, berapa ground floor areanya, berapa gross internal areanya, dan seterusnya. Jadi dari rancangan yang sudah kita buat ada informasi-informasi penting yang bisa kita sajikan nanti ya. Nah, untuk analisisnya kita bisa pertama memilih sun hour analysis yang logonya matahari. Ya, kalau kalian dekatkan area ini kursor ke dalam sun hour analysis, nanti hasilnya kurang lebih seperti yang terlihat di dalam visual representation-nya. Ya. Fungsinya apa? Sun hour analysis ini fungsinya untuk mengetahui berapa jam matahari yang memapar terhadap bangunan dan tapaknya. Ya, jadi kita pilih ini sun hour analysis. Kemudian analisis areanya ini tentu kita pilih yang site limit. Karena kita hanya akan memilih site limit saja untuk dianalisis. Kalau entire model, maka semuanya. Ya terlalu besar ya, satu kota kan nggak perlu kita analisis. Site limit area saja. Nah, setelah itu kita run analisis. Geometrik isus. Nah, biasanya kalau ada geometrik isus, kemungkinan ada yang double. Bisa nggak coba? Kemudian kita bisa lihat langsung di bagian view history atau di bagian notifikasi ini. Ya, saya coba klik ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Ada yang nggak jadi?
Jadi ya, ada yang satu kota tuh terlalu banyak, ya. Banyak semuanya. Yang mau dianalisikan adalah bangunan kita aja. Ini adalah hasil sepanjang 24 jam. Kita kan menganalisis matahari itu di Indonesia berapa jam? Paling dari jam 6 sampai jam 6 sore kan? Nah, jadi kita perlu setting dulu di bagian kanan atas. Sekarang kita masuk dulu ke wind analysis, angin. Jadi ada dua. Di bagian wind analysis ini ada dua. Yang pertama secara cepat gitu, rapid analysis. Yang kedua detailed analysis. Apa bedanya? Rapid analysis ini akan menginformasikan secara visual bagian mana yang secara persentase dia masuk kategori nyaman untuk orang duduk, nyaman untuk orang jalan, nyaman untuk atau tidak nyaman. Ya, ada beberapa indikator nih. Sitting, standing, strolling, walking, and comfortable. Jadi kalau lihat dari area ini sebagian besar cukup nyaman gitu ya di area ground-nya. Dengan catatan ini hanya di area ground. Kita pilih streamline-nya kita on kan. Ya, jadi bisa lebih menarik gitu secara visual. Dan ini kita bisa atur. Secara statistik kita bisa atur misalnya oke, pertama dari arahnya dulu. Ini dari arah utara. Ini dari selatan. Ini dari barat. Ternyata dari barat lah yang paling tinggi intensitas angin. Nah, dari sini kan kita bisa menentukan, oke, area ini cocok untuk bentuk tower yang seperti ini gitu. Karena dia pas merespon arah dari barat. Misalnya seperti itu. Baik, saya kira cukup. Ada lagi mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Nama dan kelas. Ini kan teman-temanku banyak yang mengerjakan simulasi mungkin ada di Vietnam atau Malaysia gitu ya. Oh, ini kan dimulai dari teknologi ini ya. Oh ya. Itu bisa di-imagine. Bisa. Jadi kalau kalian menggunakan SketchUp atau Revit, silahkan ekspor dulu 3D modelnya ke dalam OBJ filenya. Sesi ini saya harap bisa melengkapi dan bisa menjadi pendukung untuk kalian menyajikan rancangan, kemudian memilih alternatif rancangan di tahap awal, di early stage design, sehingga secara tampilan bisa bagus, tapi secara rancangan juga tetap optimal gitu, karena sudah bisa didukung oleh data-data hasil simulasi secara kuantitatif. Demikian kelas hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT Bidang Pengajaran tahun 2025 yang telah disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.